Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 basis data 2023C dengan saya Rizky Kanaura dengan NIM 230315541120. Saya Mani dengan 3 digit NIM terakhir 038. Saya Devan Fixian Ginderen dengan tiga digit NIM terakhir 201. Kami di sini akan memberikan tutorial untuk basic basic SQL. Pertama-tama harus sudah terdownload dulu PG Admin ini atau PostgreSQL. Lalu kita harus membuat database-nya terlebih dahulu dengan klik kanan database, lalu create database. Nah, lalu kita berikan nama, mau diberikan nama apa database tersebut. Contohnya, saya di sini akan memberikan nama tugas underscore tutorial. Lalu jangan lupa untuk di-save. Tugas, nah di sini tugas underscore tutorial. Lalu kita klik schemas. Nah, setelah diklik schemas, selanjutnya yaitu klik kanan table. Setelah klik kanan, lalu klik query tool. Nah, untuk langkah pertama, saya akan menjelaskan cara untuk membuat table. Di sini, saya akan menjelaskan cara untuk membuat table users. Itu pertama dengan menulis create table users. Buka kurung, lalu di enter, di tab, ini untuk isi dari nama kolomnya. Kolom pertama user ID dengan tipe data yaitu varchar dengan panjang karakter maksimal 250. Lalu koma, ini untuk kolom selanjutnya sama. Lalu kolom email, lalu kolom password, lalu kolom card ID, lalu kolom address, lalu create underscore add, tipe datanya itu D. Setelah itu, jangan lupa di sini setelah tutup kurung kita kasih titik koma. Nah, setelah menuliskan ini semua, jangan lupa untuk di-run. Nah, akan muncul output seperti ini atau message seperti ini. Ini artinya adalah sukses untuk membuat tabel tersebut, tabel users. Selanjutnya, sama untuk tabel-tabel lainnya. Di sini kita menyesuaikan dengan project kami, yaitu ada tabel wishlist, ada tabel wishlist item, ada tabel card, ada tabel card item, review, terus produk, brand, kategori, orders, payment, terus shipping, order item. Nah, seperti itu. Jangan lupa untuk setelah selesai membuat semua tabelnya, jangan lupa untuk di-run. Nah, karena tadi di awal saya sudah mengeran untuk users, jadinya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan isi dari tabel yang sudah kita buat. Untuk pembuatan isi, kita akan menggunakan insert. Jadi di sini kita tuliskan terlebih dahulu
insert into, terus ini pakai nama table yang akan kita buat isinya. Di sini kita akan membuat isi dari table users, lalu kita tuliskan atribut-atributnya. Lalu setelah kurung dan kita tuliskan apa-apa saja nama dari tiap atribut yang akan kita isi. Jadi di sini saya akan membuat user ID-nya sebagai U001. Jangan lupa diberi tanda petik U001. Lalu setelah itu di koma. Untuk namanya misalnya user 1. Lalu setelah itu di koma lagi. Lalu passwordnya. Lalu setelah itu C001 untuk card ID. Dan ini adalah tabel. Lalu diberi koma. Lalu setelah itu akan sama saja dengan isi-isi dari label ini disesuaikan dengan yang kita buat sebelumnya. Kita run. Sudah jadi. Dan untuk kita lihat apa isinya sudah benar atau belum, di sini kita bisa ke view dan auto. Ini dia isinya. Di sini kita akan menambahkan fungsi supaya ada primary key dan foreign key. Kita menggunakan fungsi alter table. Dilanjutkan dengan nama tabel yang kita buat tadi. Seperti contoh, misal kita pakai nama tabel apa ya? Chart misal. Nah, dari chart ini kita add constraint. Add string. Kemudian dengan nama primary key-nya, misal pk underscore chart, fungsi primary key dari kolom chart ID. Jadi dipastikan namanya sama ya. Jadi hati-hati, misalnya ada underscore atau tidak, itu mempengaruhi kebesaran. Nah, akan muncul seperti ini. Query return successfully. Ya, kalau kita cek di sini constraint-nya akan ada muncul PK chart seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam kolom chart, dalam tabel chart, dalam kolom chart ID itu sudah ada primary key-nya. Nah, lanjut kita misal mau membuat ini ada sebagai foreign key di tabel-tabel lain. Kita bisa menggunakan fungsi alter table juga dengan nama misal dengan nama kolom lalu add constraint kita sih menggunakan nama FK chart. Nah, dengan pasangannya user. Nah, kita foreign key user ID. Nah, jadi di user ID ini mana user kan muncul constraint baru. Iya. Nah, ini di chart ini muncul foreign key dari user ID yang saya buat sebelumnya. Isinya udah ada user ID. Nah, primary key di sini nanti diambil dan ditaruh di kolom yang dibutuhkan. Misal di chart ini, jadikan sebagai foreign key. Lalu setelah itu kita akan lanjut ke beberapa fitur yang ada. Yang pertama saya akan menunjukkan fitur delete terlebih dahulu. Misalnya kita ingin mendelete salah satu baris di dalam
tabel kita, maka kita bisa menggunakan delete from tabel yang akan kita pakai. Di sini saya akan mendelete dari tabel user. Lalu setelah itu kita berikan dia kondisi where misalnya where user ID, where user ID sama dengan kita hapus yang U003 misalnya, 003, lalu di sini kita beri titik koma, lalu setelah itu kita run. Maka di tabel user tadi, untuk ID yang U003 dia akan sudah terhapus. Kita bisa lihat di sini 1245. Lalu setelah itu kita kembali. Saya akan memperlihatkan dulu bagaimana isi dari tabel tersebut sebelum saya update. Titik koma, titik koma. Oh, iso ya Oke, ternyata. Sorry, sorry. ini adalah di tabelnya sebelum kami melakukan update. Lalu kita akan melakukan update users. Kita set misalnya address. Address dari dia jadi new address. Misalnya kita ganti yang 4. Misalnya user ID-nya adalah U00. Sini sudah sukses dan kita lihat lagi. Select semua. Di sini untuk address 4 juga kita lihat sudah terupdate. Lalu setelah itu, setelah saya menunjukkan update, selanjutnya kita akan lanjut ke fitur select. Di sini saya akan coba select apanya ya. Misalnya kita select namanya, select name, lalu setelah itu kita select emailnya, lalu kita berikan dia asalnya dari tabel users. Lalu setelah itu kita run. Dan akan diselect hanya yang kita pilih, yaitu nama dan email. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan select dengan condition where, group by, dan having count. Pertama dengan where terlebih dahulu. Misalnya di sini kita select name, email, address dari tabel users. Nah, di sini kondisi where kita ingin menampilkan yang dibuatnya itu dari setelah tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Jadi seperti ini. Satu. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, ini kita run. Nah,
Ini akan seperti ini munculnya. Nah, akan seperti ini munculnya. Nah, kenapa kosong? Karena tadi saya belum run ini. Coba kita run ini ya. Nah, lalu ini kita run kembali. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi, eh, select firmware yang ini, dia itu digunakan untuk mengambil dari kolom name, email address, dari tabel users, menampilkan akun yang didaftarkan setelah tanggal 1 Januari 2024. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan select dengan condition group by. Select, user ID, tahun, S, wishlist, from, dari tabel wishlist, group by, user ID. Nah, ini tuh artinya menghitung jumlah wishlist yang dibuat oleh setiap user ID di tabel wishlist. Nah, ini kita coba run terlebih dahulu. Oh, ini kosong karena saya belum run ini. Bentar. Karena saya belum mengisi dari wishlist. Nah, kita kembali ngerun lagi. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Ada tabel user ID dan tabel total wishlist. Dia akan menghitung user tersebut tuh punya wishlist berapa. Itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan select dengan condition having count. Select user ID count as from wishlist from dari tabel wishlist. Nah, kita group by sama seperti yang di atas tadi. Group by user ID. Nah, cuman di sini kita tambahkan condition having count. Having count lebih dari 0. Nah, bedanya apa sama sebelumnya? Jadi, having count ini artinya dia memunculkan wishlist yang cuman punya wishlist tuh lebih dari 0. Jadi kalau 0 dia nggak bakal tampilin wishlist yang lebih wishlist nolnya gitu. Ini kita coba run ya. Oh, kurang underscore. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Dia akan memfilter dari having count-nya ini. Seperti itu. Nah, di sini lanjut select dengan menggunakan berapa join. Di sini menggunakan inner left sama right join. Nah, jadi di sini kita akan coba men-select dengan username sama email. Kemudian select dan alias U untuk user, jadi username, koma user email, lalu produk, from users U,
Nah, dengan inner join, kita mencari username, user email yang ada pada produk yang sesuai. Jadi kita sebelumnya harus bikin dulu tentang foreign dan primary key-nya. Sini misalnya produk seperti ini. Jadi diambil yang sama. Jadi cari hanya, jadi inner join itu hanya mengembalikan baris yang memiliki kecocokan pada dua tabel. Di sini saya mengambil contoh user dan produk. Nah, jika tidak ada hasil yang cocok, akan mengembalikan tabel kosong. Karena ini ada yang cocok, jadi mengembalikan semua data-data yang cocok, yang di 20 data. Nah, untuk yang right join dan left join sebenarnya hampir sama. Jadi kita bisa select nih, kita pakai yang sama. Sekarang kita ganti ini dengan left join. Nah, asli nggak kelihatan. Lalu untuk right join. Eh, Nah, jadi apa bedanya dengan inner join? Jadi kalau left join itu mengembalikan semua baris dari tabel di sebelah kiri dan hanya baris yang cocok dari tabel di sebelah kanan. Jika tidak ada kecocokan, nilai dari kolom tabel kanan akan diisi nol. Seperti itu tadi contohnya. Lalu untuk right join itu mengembalikan semua baris dari tabel di sebelah kanan dan hanya baris yang cocok dari tabel di sebelah kiri. Jika tidak ada yang cocok, maka akan diisi nol. Jadi bedanya adalah dari mana mengambil datanya dan apa yang dicocokkan. Jadi seperti itu. Sekian ya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.